Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatan ala ibadihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Fa umahat Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan lagi kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Duktur Abdul Rahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-17 dan kita sudah membahas sampai dengan soal-soal latihan yang ada di dalamnya sampai dengan soal latihan yang ke-9. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan lagi membahas dari soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Kita masuk ke soal latihan yang ke-10. Pada soal latihan yang ke-10 ini, kita diperintahkan ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan-penjelasan berikut. Ya, di sini poin penting yang akan dipaparkan adalah terkait dengan kata yumkinu. Yumkinu yang merupakan fi'lun mudhari', yaitu sebuah fi'il mudhari' yang dia marfu'un, ya, dia rafa, wa alamatu raf'ihi adalah ad-dhammah, yaitu dhammah. Perhatikan harokat dari kata yumkinu itu dengan dhammah. Kenapa? Karena dia rafa'nya dengan dhammah. Dan fi'il mudhari' yumkinu dia membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Ya, dia membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Fa'il adalah pelaku atau yang melakukan dari kata kerja tersebut. Kemudian maf'ul bih adalah objek. Kita langsung ke nomor yang pertama, la yumkinuka. Ya, kata la yumkinuka itu ada kata la yang merupakan harfu nafyin, huruf yang menafikan artinya tidak. Yumkinu mungkin, dan ka di situ adalah anta. Jadi kaf mukhatab. Dan di situ kaf sebagai objeknya. Di situ ada penjelasan la yumkinu an tajlisa huna. Tidak mungkin bagimu untuk duduk di sini. Ya, perhatikan. Hada maq'adu Utsman. Ini tempat duduknya Utsman. Ya, jadi di situ al-julus atau duduk tidak boleh bagi orang tersebut. Kenapa? Karena tempat duduknya Utsman. Ya. Yang kedua, yumkinuka. Perhatikan, yumkinuka. Yumkin an takhruja minal faslil an. Ya, mungkin bagimu keluar dari kelas sekarang. Yumkinukal khuruju minal faslil an. Mungkin bagimu untuk keluar dari kelas sekarang. Nah, perhatikan di sini. Jadi kata tadi yang pertama antajlisa dan yang kedua antakhruja itu sebenarnya bisa diubah menjadi apa? Menjadi masdar. Kalau tajlis, antajlis menjadi al-julus. Berarti misalkan untuk kalimat yang pertama, apabila kita ubah kata antajlis menggunakan al-julus, maka menjadi la yumkinuka al-julusu. Ya, la yumkinuka al-julusu huna. Perhatikan. Kaf tadi disebutkan maf'ul bih. Jadi al-julusu kenapa diharokat dengan dhammah di situ? Karena dia sebagai pelaku. Ya, duduk itu tidak mungkin bagimu. Jadi duduk itu yang sebagai fa'il untuk kata yumkinu. Ya. Jadi ada namanya takwil masdar ya di sini. Sebagaimana yang kedua, antakhruja. Antakhruja kita ubah jadi masdar menjadi apa? Al-khuruj. Nanti artinya sama. Yumkinuka al-khuruju minal faslil an. Ya, mungkin bagimu keluar dari kelas sekarang. Perhatikan, al-khuruju sebagai fa'ilnya, sedangkan domir kaf sebagai objeknya. Ya, yang ketiga, ayumkinuni. Ya, ayumkinuni, perhatikan. Di situ ada ya mutakallim, ya mutakallim di situ sebagai objeknya. An akhuda hadhil majalata ilal bait. Ya, perhatikan.
an akhudha. Berarti yang diubah adalah kata an akhudha menjadi al-akhdhu, mengambil. Ayumkinuni al-akhdhu hadhil majalata ilal bait. Nah, perhatikan. Jadi untuk kata atau fiil yang setelah an diubah menjadi masdar dan nanti masdar tersebut dijadikan fa'ilnya. Abi maridun jiddan. Ayahku sakit keras. La yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Dan tidak mungkin baginya pergi ke pabrik. Ya. Itu juga an yadhhaba bisa diubah menjadi apa? Menjadi ad-dhahab. Karena masdar dari dhahab, yadhabu itu ad-dhahab. Dhahab. La yumkinuhu ad-dhahabu ilal masna'i. Kemudian yang kelima, hada yumkinu wa hada la yumkin. Ini mungkin dan itu tidak mungkin. Ya. Itu terkait dengan penjelasan kata yumkin. Kemudian kita masuk ke latihan yang berikutnya, yaitu ke-11. Perintahnya adalah ta'amalil amsilata limundu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut dari penggunaan mundu. Ya, mundu itu adalah harfu jar, ya, yakhtasu bizaman. Dia adalah huruf jar yang dikhususkan untuk waktu. Artinya sejak. Ya, ketika dia huruf jar, maka isim setelahnya harus dibaca kasroh atau yang menggantikannya. Contoh, ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jumu'ah. Aku tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Perhatikan mundu yaumi. Ya, kenapa? Karena yaumi sebuah isim yang terletak setelah kata mundu dan mundu adalah huruf jar. Artinya sejak. Ya. Yang kedua, huwa ghaibun mundu usbu'ain. Dia ghaib, tidak hadir sejak sepekan yang lalu. Ya, karena mundu tadi dijelaskan huruf jar yang memang dikhususkan untuk waktu, ya, untuk zaman atau waktu. Nomor 3, naskunu fi hadal baiti. Kami tinggal di rumah ini mundu sanatin, sejak setahun yang lalu. Ya, mundu sanatin. Perhatikan. Nomor 4, huwa maridun mundu ruju'ihi min baladih. Dia sakit semenjak kepulangannya dari negerinya. Ruju'ihi. Kenapa aku dibaca kasroh? Karena setelah mundu. Dan mundu adalah huruf jar. A'rifu hada syaikha mundu khamsi sanawatin. Aku mengetahui syekh ini, ya, orang ini sejak 5 tahun yang lalu. Mundu khamsi sanawatin. Ya, khamsi sanawat 5 tahun. Ya. Baik, itu diantara penjelasan dari mundu. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang berikutnya, yaitu ke-12. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini kita akan belajar mengenai fi'il ro'a yaro. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a artinya melihat dan dia merupakan fi'lun madin, fi'il madi. Untuk fi'il mudhari'nya maka menjadi, kalau aku melihat berarti aro. Kalau dia melihat menjadi yaro. Kalau kamu laki-laki yang melihat menjadi taro. Kalau kami yang melihat atau kita menjadi naro. Perhatikan. Huwa yaro. Anta taro. Ana aro. Nahnu naro. Ya. Kata tersebut artinya dan melihat. Huwa yaro. Dia melihat. Anta taro. Kamu melihat. Ana aro. Aku melihat. Nahnu naro. Kami melihat. Ya. Saja di sini. Nah, di sini ada penjelasan yad'ul mudarisu asya'a 'ala maktabih. Jadi Bapak guru meletakkan sesuatu di mejanya atau menggambar di papan tulis sesuatu, kemudian bertanya kepada setiap peserta didiknya dengan kata pertanyaan, madza tara 'alal maktab? Apa yang kamu lihat di atas meja? Atau ala saburah, atau di papan tulis. Maka wayujibu talibu wayakul, maka muridnya, peserta didiknya, setiap peserta didiknya menjawab aro qalaman wa kitaban wa sa'atan. Misalkan, aku melihat sebuah pena, kitab dan jam. Ya, aro qalaman wa kitaban wa sa'atan. Aro artinya melihat. Ya, aku melihat. Dari kata ro'a yaro. Kalau aku berarti aro.
Kalau huwa yaro. Kalau kamu taro. Ya. Jelas ya? Mudah sekali insyaallah taala. Kemudian kita masuk ke latihan yang ke-13, ta'ammal mayali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Arju antasmaha li bil julusi huna. Aku harap engkau mengizinkan untukku duduk di sini. Perhatikan. Arju antasmaha li bil julusi huna. Ini arju merupakan kata atau fi'il mudhari' dari kata roja yarju. Arju. Nah, arju fi'il mudhari' yang dimana pelakunya adalah ana di situ. Ya. Artinya harap atau mengharap. Tasma itu mengizinkan, membolehkan. Ya, ini ketika kita mengungkapkan ya izin kepada seseorang misalkan apapun ya, itu duduk atau mau menulis atau pinjam sesuatu atau mau keluar atau mau masuk ya dengan ungkapan ini. Arju antasmaha lahu bil huruji. Aku harap kamu mengizinkan baginya untuk keluar. Nomor 3, arju antasmaha lana bidukhul. Aku harap engkau mengizinkan kepada kami untuk masuk. Arju antasmaha li Hamidin biziyarotik. Aku berharap kamu mengizinkan Hamid untuk mengunjungimu. Perhatikan. Ya. Jadi kata arju digabung dengan tasmah. Diselingi dengan kata an. Ya, jadi kata an biasanya juga digunakan untuk menggabungkan dua fiil. Ya. Kemudian yang ke-14, hadi asma fusul sana. Ya. Nah, ini adalah nama-nama dari nama musim, ya, musim dalam 1 tahun. Ya, kalau kita hanya 2, ini ada 4 ya. Ya, yang pertama adalah asyita. Ya, di sini asyita merupakan musim dingin, ya. Ar-rabi' musim semi, as-saif musim panas, al-kharif musim gugur atau rontok. Ya, ini diantara nama dari nama-nama musim dalam setahun. Tentunya ini di Saudi ya, atau sebagian negara lain. Kalau kita hanya 2, musim panas atau musim kemarau dan musim hujan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya. Berarti kita sudah berakhir untuk pembahasan dari soal-soal latihan yang ada pada soal latihan yang ke-17. Baik, di sini di antara kosakatanya adalah utlah. Utlah itu libur. Al-amul mukbil, tahun depan. Al-dzubab, jamaknya dzibab, itu lalat, ya, misru, Mesir. Khudu itu tenang. I'lan, ahlun, ya, keluarga, pemilik bisa juga. Kemudian dorfun, jamaknya duruf, situasi, kondisi, sisi. Kemudian daudo, hiruk pikuk, rame, bising, ya, daudo. Kemudian asya adalah makan malam, ilaj, berobat, samaha, mengizinkan, fi'il mudhari'nya yasma'u, zaro yazuru, berkunjung, bada'a yabda'u, mulai, amkana yumkinu, mengizinkan atau membolehkan, bakia yabqa, sisa, basoko yabsuku adalah meludah. Ya, itu diantara kosakata baru yang ada pada pelajaran yang ke-17. Baik, selanjutnya kita insya Allah akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu ad-darsu tsamina asyar, atau pelajaran yang ke-18. Dan pada pelajaran yang ke-18, di sini ada percakapan antara Hamid dan keluarganya. Baik, untuk disimak silakan pada video yang kedua berikut.